Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bahan ajar di kali ini mengenai materi Mater et Magistra, Ibunda dan Guru. Mengapa Mater et Magistra ini diterbitkan? Atau ini apa kira-kira, tentang apa? Kesenjangan mencolok antara negara kaya dan negara miskin mendesak Paus Yohanes Paulus ke-23 menerbitkan ensiklik Mater et Magistra, Ibunda dan Guru pada tahun 1961. Ensiklik ini diterbitkan pula untuk memperingati 7 tahun terbitnya ensiklik Paus Leo. Garis-garis besar Mater et Magistra. Ensiklik ini dimulai dengan ditinjau mengenai prinsip-prinsip dalam Rerum Novorum atau biasa disingkat dengan RN dan Quadragesium Annon atau biasa disingkat dengan QA. Ensiklik ini merupakan penuntut penting bagi zaman modern pada saat ini karena untuk pertama kalinya ajaran sosial gereja. Jadi ensiklik Mater et Magistra ini adalah ajaran gereja Katolik, ajaran sosial gereja. Mengkaji situasi negara-negara yang belum sepenuhnya mengalami industrialisasi yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan dunia ketiga. Bidang-bidang kajian utama Mater et Magistra sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, ditinjau atas RN dan QA dan pengukuhan prinsip-prinsipnya. B. Situasi negara-negara sedang berkembang. C. Tanggung jawab kaum awam menyongsong suatu dunia yang lebih maju. Tema-tema kunci dalam ensiklik Mater et Magistra, Ibunda dan Guru. Pengajaran dan perkembangannya. 1. Perkembangan baru dalam masyarakat terkait dengan kehidupan ekonomi, struktur sosial, bidang politik. Yang kedua, perkembangan pengajaran sosial terkait tentang praksara pribadi dan integritas negara. Yang berikutnya, sosialisasi dalam keadilan sosial, upah kerja yang adil, dan barang-barang secara adil. Kemudian terkait tentang kesejahteraan umum. Aspek-aspek baru permasalahan sosial terkait pertumbuhan tidak seimbang, pertanian sektor yang terbelakang, 3. Bertanggung jawab atas diri sendiri, 4. Bantuan dari bagi daerah kurang berkembang, 5. Keadilan di antara bangsa-bangsa, 6. Keadilan di antara bangsa-bangsa, 7. Peran gereja dan peranan gereja, 8. Kerjasama internasional. Nah, ini harusnya ada 7 saja, ini double. 5 dan 6 ini keadilan di antara bangsa-bangsa. Kalian bisa lihat. Pemulihan hubungan-hubungan sosial dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. 1. Falsafat hidup yang tidak utuh. Kendati terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, banyak falsafat hidup tidak menyentuh seluruh pribadi manusia atau menghormati martabat manusia. Segala kemajuan harus berakal dalam Allah. Adalah suatu ketololan membangun tata dunia tanpa berlandasan kepada Allah. Yang kedua, pengajaran sosial gereja. Gereja tetap menunjukkan jalan dalam kehidupan modern, karena gereja melihat pribadi manusia sebagai dasar, sebab, dan tujuan semua lembaga sosial. Karena penerapan praktik prinsip-prinsip pengajaran sosial sulit kepada orang-orang Katolik diberikan beberapa saran praktis sebagai berikut. 1. A. Meneliti situasi atau mengamati. B. Mengevaluasinya dengan mengacu pada pengajaran sosial gereja, yakni menilai. C. Memutuskan bagaimana bertindak. Jadi ada 3 cara bagaimana ketika kita di mana saja berada. Melihat situasi, ajaran sosial gereja mengatakan ketika kita berada pada suatu tempat atau situasi tertentu, yang pertama kita harus lakukan ialah kita mengamati situasinya seperti apa.
Terus baru kita memberikan penilaian. Setelah kita memberikan penilaian, barulah penilaian bukan kita berikan kepada mereka, tapi kita sendiri menilai, oh nanti bagaimana. Setelah mengamati, menilai, barulah lakukan tindakan. Nah, ini yang paling penting. Nah, 3 ini. Jadi jangan lupa ya anak-anak yang terkasih. Oke. Tugas kaum awam ya, kita semua sebagai kaum awam, anak-anak yang terkasih, sambil mengakui perlunya campur tangan pemerintah dalam kemajuan masyarakat, rakyat adalah terutama tanggung jawab warga masyarakat sendiri untuk menentukan kemajuan dan perkembangan mereka. Tugas setiap orang Kristiani adalah berkarya demi suatu dunia yang lebih adil. 4. Menuju suatu masyarakat global. Kemajuan sosial harus berkaitan dan kemajuan ekonomi. Daerah-daerah yang lebih berkembang harus membantu perkembangan daerah-daerah yang kurang berkembang. Namun, bantuan ini harus menjangkau segenap bangsa di dunia. Tanggung jawab orang-orang Kristiani adalah membangun suatu masyarakat global dengan dituntut oleh nilai-nilai Injil, yaitu kebenaran dan keadilan. Kesimpulannya apa dari ensiklik Mater et Magistra Ibunda dan Guru? Gereja berperan, ajaran sosial gereja untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, Mater et Magistra mengakui kehidupan industrial dapat merusak nilai-nilai dan menyimpang dari martabat manusia. Gereja, yaitu masing-masing orang Katolik, perlu memperbarui komitmen mereka demi tegaknya kerajaan Allah di tengah kegiatan duniawi. Prinsip-prinsip penuntut untuk kita pegang bersama dalam ajaran Mater et Magistra ini, ensiklik ini. Yang pertama, balas karya yang adil demi kehidupan keluarga yang bermartabat. Yang kedua, pribadi perorangan maupun pemerintah berperan dalam perkembangan ekonomi. Dan yang ketiga, perkembangan ekonomi harus adil dan merata bagi semua. Daerah yang lebih maju harus membantu yang terbelakang. Keempat, gereja mendorong perkembangan ekonomi yang teratur di daerah-daerah dan negara-negara yang kurang berkembang. Dan yang kelima, setiap orang Kristiani berkewajiban memajukan lembaga-lembaga sipil, mengangkat martabat manusia, serta memperkokoh kesatuan antar bangsa. Sekian dan terima kasih ajaran Mater et Magistra, ajaran sosial gereja, ibu dan guru untuk kita semua.